Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Baraya Sosial History Tube semuanya. Semoga Baraya semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang pertempuran Uni Soviet atau Rusia sekarang dan Mongolia melawan Jepang dan Manchukuo dengan hasil akhir kemenangan dari pihak Uni Soviet dan Mongolia. Peperangan ini terjadi pada tahun 1935 sampai 1939 yang berlokasi di Manchuria, Mongolia, Uni Soviet Timur. Adapun korban jiwa dari peperangan ini yaitu tidak jelas, tetapi korban di Khalkhin-Gol sekitar 16.000 jiwa. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya Baraya. Konflik antara Jepang dan Uni Soviet atau Rusia sekarang menjelang Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1935 sampai 1939. Selain kedua negara tersebut, negara Mongolia dan Manchukuo juga ikut terlibat. Bila Mongolia yang dikuasai oleh rejim komunis memihak Uni Soviet atau Rusia sekarang, maka Manchukuo yang rejimnya didirikan oleh militer Jepang sudah pasti berada di pihak Jepang. Hasil dari pertempuran terakhir antara Jepang dan Uni Soviet secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi alur Perang Dunia II, di mana walaupun Jepang dan Uni Soviet berada di kubu yang berseberangan, keduanya tidak pernah terlibat konflik secara langsung hingga minggu-minggu terakhir Perang Dunia II. Menyusul timbulnya restorasi Meiji di tahun 1868, Jepang berubah dari yang awalnya merupakan negara kolot dan tertutup menjadi negara yang mengalami pertumbuhan industri dan ekonomi yang pesat. Kemajuan Jepang tersebut lantas diikuti dengan pertambahan populasi penduduknya. Supaya penduduk Jepang bisa mendapatkan lahan tinggal baru yang lebih lapang, Jepang pun berencana menjadikan daerah Asia Timur sebagai wilayah barunya. Namun, keinginan Jepang tersebut berbenturan dengan keinginan Kekaisaran Rusia yang ingin mencaplok sebagian wilayah di Asia Timur agar bisa memiliki pelabuhan laut yang airnya tidak pernah membeku sepanjang tahun. Perbedaan kepentingan antara Jepang dan Uni Soviet atau Rusia sekarang akhirnya memuncak menjadi perang terbuka pada tahun 1904 sampai 1905. Perang tersebut berhasil dimenangkan oleh Jepang, sehingga Jepang pun bisa menancapkan pengaruhnya lebih jauh di daratan Asia Timur. Tahun 1910 contohnya, daerah semenanjung Korea jatuh ke tangan Jepang. Tahun 1931, giliran Manchuria yang berhasil dikuasai oleh Jepang. Setahun pasca keberhasilan Jepang menaklukkan Manchuria, sebuah negara boneka bernama Manchukuo lalu didirikan oleh Jepang di atas tanah Manchuria. Uni Soviet selaku rejim penerus Kekaisaran Rusia di lain pihak masih enggan melepaskan perhatiannya pada kawasan Asia Timur. Tahun 1921, kelompok komunis Mongolia yang dibantu oleh Uni Soviet berhasil mengusir pasukan Cina yang sudah menduduki Mongolia sejak tahun 1919. Tahun 1924, sistem pemerintah Mongolia lalu berubah dari yang awalnya kerajaan konstitusional menjadi republik komunis yang dekat dengan Uni Soviet. Munculnya dua negara boneka baru di Asia Timur pun memunculkan babak baru dalam persaingan antara Uni Soviet dan Jepang selaku dua kekuatan besar di kawasan setempat. Insiden perbatasan antara Jepang dan Uni Soviet beserta negara-negara bawahannya sudah terjadi sejak tahun 1933. Namun, konflik yang memakan korban jiwa baru pecah pada bulan Januari 1935 di Khalkhin atau Khalkhin-Sume. Awalnya, pasukan perbatasan Mongol menembaki 11 orang Manchukuo dan 1 letnan Jepang di daerah sengketa dekat Khalkhin. Jepang lantas meresponnya dengan mengirim pasukan ke Khalkhin. Namun, konflik tidak dapat berlangsung lebih jauh menyusul mundurnya pasukan Mongol dari daerah sengketa. Pasukan Jepang di Khalkhin lalu ditarik mundur dari Khalkhin 3 minggu kemudian. Bulan Juni 1937, muncul lagi konflik di perbatasan yang berawal ketika pasukan darat dan laut Soviet memasuki Sungai Amur dan menduduki pulau Kamchatka yang terletak di tengah-tengah sungai. Baku tembak antara pasukan Soviet dan Manchukuo pun tak terhindarkan, di mana selama konflik di Sungai Amur berlangsung, pasukan Manchukuo berhasil menenggelamkan satu kapal motor Soviet dan memaksa mereka mundur.
Masalah sengketa Sungai Amur akhirnya bisa diselesaikan dalam konferensi Shigemitsu di Topinok yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 1937. Setahun kemudian, atau tepatnya pada bulan Juli 1938, pasukan Jepang dan Soviet akhirnya terlibat konflik langsung di Danau Khasan, selatan Vladivostok. Awalnya pasukan Soviet bergerak ke sebelah barat Danau Khasan dan mendirikan pangkalan militer di sana. Jepang yang merasa bahwa keberadaan pasukan Soviet tersebut mengancam kedudukan daerah koloni Jepang di semenanjung Korea, lalu mengirim pasukannya ke Danau Khasan untuk mengenyahkan pasukan Soviet. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Soviet. Walaupun kalah, pihak Jepang tidak jera dan 2 hari kemudian mereka kembali menyerbu pasukan Soviet yang berada di sebelah barat Danau Khasan. Kali ini serangan pasukan Jepang berbuah kesuksesan dan pasukan Soviet terpaksa mundur dari Danau Khasan. Keberhasilan Jepang tersebut lantas direspon Soviet dengan menerjunkan pasukan tambahan dari divisi-divisi lain, sehingga konflik di perbatasan pun semakin memanas. Memasuki minggu kedua di bulan Agustus, Jepang kehilangan lebih banyak tentara, sehingga Jepang pun memilih untuk tidak melanjutkan pertempuran lebih jauh, dan konflik di Danau Khasan pun berakhir. Memasuki tahun 1939, konflik antara Jepang dan Uni Soviet akhirnya mencapai puncaknya di sekitar sungai Khalkhin Gol, perbatasan Mongolia Manchuria. Semuanya dimulai ketika pada bulan Mei 1939, pasukan Mongolia dan Manchukuo saling mengusir pasukan negara tetangganya yang memasuki daerah sengketa. Ketika keadaan semakin berlarut-larut, pasukan Jepang dan Soviet lantas terjun langsung ke daerah sengketa, sehingga konflik terbuka pun tak terelakkan. Hasilnya, pasukan gabungan Soviet Mongolia berhasil keluar sebagai pemenang dan kondisi Khalkhin Gol kembali tenang untuk beberapa lama. Bulan Juni 1939, konflik bersenjata di Khalkhin Gol kembali pecah setelah pasukan udara Jepang melakukan serangan mendadak ke pangkalan udara Soviet di Tamsak Bulak, Mongolia. Masih di bulan yang sama, kontak senjata kecil-kecilan juga terjadi di kedua sisi sungai Nomakan. Menjelang pergantian bulan, Jepang melakukan serangan besar-besaran dengan melintasi sungai Khalkhin Gol. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh Soviet yang mengerahkan ratusan tank dan kendaraan lapis baja. Jepang kembali melancarkan gelombang serangan baru di akhir Juli. Namun, serangan tersebut lagi-lagi berhasil dibendung oleh pasukan Soviet. Bulan Agustus 1939, atau sebulan menjelang pecahnya Perang Dunia II di Eropa, giliran Uni Soviet dan Mongolia yang memulai inisiatif penyerangan terhadap kedudukan pasukan Jepang di Khalkhin Gol. Awalnya pasukan gabungan Soviet Mongolia yang dibantu oleh artileri dan pesawat pembom melakukan serangan besar-besaran secara frontal. Ketika kekuatan pasukan Jepang mulai mengendur, pasukan lain Soviet yang didominasi oleh kendaraan lapis baja lalu menyusup lewat sisi kiri dan kanan zona pertempuran, sehingga pasukan Jepang pun kini terkurung di tengah-tengah. Memasuki akhir bulan, pasukan Jepang di Khalkhin Gol yang masih tersisa habis disapu bersih oleh pasukan Soviet. Kekalahan dalam pertempuran di Khalkhin Gol membuat Jepang merasa jera untuk kembali berkonflik dengan Soviet. Awalnya Jepang memiliki rencana untuk mencaplok Siberia dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun, pasca rentetan pertempuran dengan Uni Soviet hingga tahun 1939, Jepang mengubah rencananya dan memilih untuk menguasai daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagai langkah awal, agar penyerbuannya ke Asia Tenggara tidak terganggu, Jepang melakukan serangan mendadak ke pangkalan militer Pearl Harbor milik Amerika Serikat yang terletak di Samudra Pasifik Tengah. Di pihak Uni Soviet, kemenangan di Khalkhin Gol melambungkan pamor Jenderal Georgi Zhukov selaku pemimpin pasukan Soviet di Khalkhin Gol, sehingga ia pun dianugerahi gelar pahlawan nasional. Oke Baraya, itulah tadi sekilas pertempuran antara Jepang melawan Uni Soviet. Pertempuran ini dimenangkan oleh Uni Soviet, dan pertempuran ini terjadi pada tahun 1935 sampai 1939 sebelum berlangsungnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah dalam pengucapannya. Akhir kata dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.